spion motor gua itu udah banyak baret-baretnya gitu cuy. Ini udah pernah gua cat water printing gitu dulu. Cuman emang udah sering gesrek gak jelas gitu lah, pokoknya udah dalam gitu. Nah di sini gua niatnya mau ngecat sekaligus nge-repair untuk tadinya gua mau bikin konten tips trik ngecat pakai cat murah tapi hasilnya bagus gitu. Cuman kayaknya udah banyak banget ya konten kayak gitu. Nah di sini gua mau ngasih tips, mungkin kalau misalkan di antara lu ada yang bodi motornya baret, gores-gores dalam gitu, mungkin ini bisa dipakai ya si tipsnya itu. Nah yang gua maksud tadi itu baret itu kayak gini cuy. Nah, jadi dia tuh gua gak tahu kenapa tapi pokoknya pas gua cek udah kayak gitulah. Nah untuk nutupin baret kayak gini tuh ada banyak cara sih sebenarnya. Ada orang yang biasa pakai plastik steel, ada juga yang biasa pakai dempul body gitu. Dan di sini gua pakai dempul yang emang sesuai peruntukannya gitu cuy. Nah dempul. Jadi di sini gua pakai dempul plastik. Emang dia itu teksturnya lebih halus, lebih gampang juga kalau misalkan dihamplas. Jadi nggak ngerusak si bagian plastiknya itu gitu cuy. Nah kalau misalkan lu pakai plastik steel sebenarnya sah-sah aja, cuman nanti pas penghalusannya gitu itu agak susah gitu cuy, dan daya rekat ke si bagian goresannya itu nggak sekuat dempul, memang dempul yang sesuai peruntukannya gitu. Nah ini udah gua jemur nggak sehari lebih sih, dari kemarin sampai ini udah paginya lagi sekitar jam 8, kemarin sekitar jam 10-an. Jadi ini udah beda hari cuy. Nah ini tinggal gua hamplas ringan gitu aja, nanti dia rata sendiri cuy. Dan nggak perlu banyak effort buat ngehamplasnya, karena emang dia itu dempul yang bukan dempul sih, ya dempul yang sesuai peruntukannya gitu, yang biasa dipakai buat nambal goresan halus yang ada di plastik gitu cuy. Pokoknya lu simak aja sampai kelar. Nah ini udah gua hamplas. Sumpah ini halus banget parah anjir. Padahal gua nggak ngeluarin banyak effort sih, dan ini halus, lebih halus dari dempul yang biasa dipakai di mobil-mobil gitu, yang warna hijau, yang warna kuning gitu cuy. Nah kalau udah gini tinggal gua jemur aja sampai bener-bener si body spionnya itu bener-bener kering gitu cuy. Dan kalau misalkan udah kering, coba lu lap dikit supaya si debunya itu bener-bener hilang gitu cuy, karena si cat nanti kalau misalkan ada debu itu gak bakalan nempel sempurna. Nah di sini gua pakai RJ London Jupper spray gitu. Nah kenapa gua pakai yang murah gitu, sebenarnya ini murah sih, cuman hitungan belasan ribu ya di kota gua. Nah kenapa gua pakai ini, jadi dia itu gasnya itu dikit cuy. Nah, kenapa gua pakai yang gasnya dikit? Karena tujuannya gua mau ngecat si spionnya itu kayak ada tekstur kulit jeruknya gitu. Ya, dikit sih, tapi nggak terlalu banyak cuy. RJ London Jupper Spray ini emang karena gak tahu karena si thinnernya yang kurang encer atau kurang banyak, atau karena gasnya yang kurang padat gitu cuy. Yang jelas di antara dua itu bisa nyebabin tekstur kulit jeruk pada hasil penyemprotannya cuy. Nah gua pakai ini karena emang gua nyari tekstur si kulit jeruknya itu cuy. Nah untuk teknik pengecatan sama aja kayak pengecatan cat semprot instan pada umumnya cuy, yaitu 20 sampai 30 cm. Iya benar, jaraknya itu cuy. Jadi jangan terlalu deket dan jangan disemprot terus menerus gitu, tapi lu semprot dikit gitu cuy. Jangan sampai si catnya itu melebar jadi ke mana-mana gitu cuy. Nah perlakuannya itu beda, nggak sama kayak cat kalengan yang pakai kompresor gitu cuy. Ini beda, sumpah ini nggak bisa disamain cuy. Dan ini nggak bisa langsung jadi hitam pekat gitu cuy. Nggak bisa. Ini pokoknya ini perlakuannya itu beda. Lu tiap nyemprot sekitar, ya pokoknya jangan sampai ketutup semuanya. Lu jemur lagi sekitar setengah jam, lu semprot lagi, lu jemur lagi, lu semprot lagi sampai semuanya ketutup sempurna. Nah dengan teknik yang kayak gitu itu insya Allah gak bakalan melebar cuy. Dan si catnya itu juga bakalan si glossy-nya itu bakalan timbul cuy kalau misalkan cat glossy. Pokoknya perlakuannya nggak sama kayak cat
kalengan yang pakai kompresor gitu cuy. Nah, kalau udah sih tinggal lu ulangin lagi sampai si objeknya itu tertutup sempurna sama si catnya cuy. Nah, ini mungkin tips yang ala-ala gua sendiri gitu cuy. Sebelum nge-clear, gua gua nggak biasa kalau misalkan si catnya itu langsung disemprot clear gitu. Soalnya berdasarkan pengalaman gua, si clearnya itu nggak nempel sempurna, nggak timbul jernih apa istilahnya. Ya pokoknya nggak clear gitu cuy. Tapi sebelum di clear, apa istilahnya, lu hamplas dulu pakai hamplas yang lebih halus dari hamplas 1000 pokoknya. Ya, di sini gua pakai hamplas 2000, dan si airnya itu bukan cuma air tapi kayak dicampur sabun gitu cuy. Terserah lu mau pakai sabun apa juga, nggak jadi masalah. Tujuannya sih supaya si catnya itu nggak terlalu kekikis gitu cuy. Dan di sini kan gua mau ngambil tekstur si kulit jeruknya itu, jadi jangan terlalu kasar juga si teknik ngamplasnya itu cuy. Nah, itu kan lu bisa lihat sendiri ada tekstur apa ya, hitam titik-titik gitu. Jadi dia tuh emang cukup keluar si tekstur kulit jeruknya, cuman nggak keluar banget gitu cuy. Ini tekstur yang emang tekstur yang gua pengen gitu cuy. Kalau udah tinggal tunggu aja. Nah, di sini gua pakai Samurai K1K, ini udah umum banget cuy. Harganya tuh sekitar berapa ya? Gua lupa. 50.000 gitu, nggak tahu 35.000. Nah, untuk teknik penyemprotan sama kayak ngecat pakai cat semprot instan pada umumnya cuy. Cuman untuk si clear ini pengeringannya itu harus bener-bener si mataharinya itu harus bener-bener panas gitu cuy. Soalnya kalau misalkan kayak teduh dikit gitu aja, biasanya gua sendiri, gua pribadi sering gagal gitu cuy. Jadi gagalnya itu kayak si jernihnya itu nggak timbul, nggak sampai kayak gini gitu cuy. Udah gua semprot berapa kali pun si jernihnya itu nggak timbul sempurna gitu cuy. Oke, mungkin sekian dulu aja video dari gua tentang tips ngecat ala-ala gua yang nggak jelas gitulah pokoknya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Mudah-mudahan bermanfaat cuy.